Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi di Good News Studio. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul sekolah Sabat kita yaitu Kendalikan Dirimu. Dan cerita ini diambil dari dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14, juga dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 1 pasal 34 dan pasal 36. Dan ayat inti kita diambil dari dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Teman-teman, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel untuk memasuki negeri perjanjian Tuhan, yaitu suatu negeri Kanaan. Pada saat itu, ketika mereka hendak memasuki negeri Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka diami, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang dari antara orang-orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan, yaitu semua itu adalah orang-orang kepala-kepala di antara orang Israel. Kemudian Musa menyuruh mereka untuk mengintai negeri itu, yaitu negeri Kanaan itu. Dan kata Musa kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah negeri itu. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang mereka diami? Apakah baik atau buruk?" Kemudian mereka datang kepada Musa setelah mereka melakukan tugas mereka, dan Harun juga ada di sana, dan segenap umat Israel yang ada di Kades, di padang gurun Paran. Dan mereka bukannya membawa kabar yang baik kepada bangsa Israel, tetapi mereka membawa kepada bangsa Israel suatu kabar yang kurang baik. Mereka berkata, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." Mereka membawa oleh-oleh, istilahnya barang yang dari negeri yang mereka intai, yaitu susu dan madunya. Mereka menceritakan memang di sana baik negerinya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kemudian Kaleb, salah seorang dari antara pengintai-pengintai tersebut, mencoba untuk menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Oleh karena kabar yang buruk tadi, sehingga hati bangsa Israel menjadi takut, menjadi cemas, mereka menjadi bingung, panik, bagaimana mereka bisa memasuki negeri itu. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa Israel. Kata Kaleb, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb mencoba untuk menguatkan hati bangsa Israel. Enggak seperti itu. Kita pasti akan bisa. Kita pasti akan menang. Kita akan pasti bisa untuk mendiami negeri itu. Tetapi orang-orang yang lain berkata kepada Kaleb dan juga kepada bangsa Israel, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Kemudian oleh karena mendengar kabar yang buruk itu, bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa, Harun, dan juga kepada Tuhan. Mereka mengeluarkan suara yang nyaring. Mereka menangis pada malam itu. Kemudian bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada
Harun dan Musa, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Kemudian sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan juga Kaleb, yaitu dua orang dari antara pengintai-pengintai tadi, mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu ada pada kita. Negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada negeri itu dan akan mendiaminya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita." Kaleb dan juga Yosua, mereka berusaha menguatkan bangsa Israel. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita pasti akan menang. Kita akan pasti bisa mengalahkan mereka, walaupun mereka kuat. Allah atau yang mereka sembah oleh bangsa Kanaan itu sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan ada beserta dengan kita. Kita pasti akan menang. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan pasti akan memberikan negeri itu apabila kita percaya, apabila kita berserah kepada Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini satu kutipan mengatakan, laporan ke-12 pengintai itu yang menyatakan bahwa Kanaan itu adalah daerah yang sangat baik dan dipenuhi dengan kelimpahan, namun semua mereka meragukan bahwa Allah dapat menyerahkan daerah itu untuk mereka. Bangsa Israel meragukan kekuasaan dari Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan dapat menyerahkan negeri itu kepada mereka, karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Tuhan adalah Allah yang berkuasa di atas dunia ini. Apapun bisa terjadi apabila bersama dengan Tuhan. Demikian juga pada kita sekarang ini. Mungkin kita akan melewati sesuatu yang bagi pikiran kita, bagi pemikiran manusia itu tidak mungkin untuk kita lalui, tidak mungkin untuk kita hadapi. Tetapi yakinlah, bersama dengan Tuhan, semuanya itu, sesulit apapun, apabila kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya itu dapat kita lalui. Asalkan kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mempercayakan segala permasalahan kita pada Tuhan, agar Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Yakinlah kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan kita, permasalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memudahkannya. Tuhan pasti akan membuat segala rintangan yang ada di depan kita itu menjadi mudah, dan kita pasti akan melaluinya. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di like, komen di bawah, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.